Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang ketiga, ribuan naskah Sahih Bukhari, ribuan naskah Sahih Muslim, ribuan naskah kitab tafsir, fikih dan yang lain-lain, mereka rampas dari rumah-rumah masyarakat, lalu mereka kumpulkan di lapangan, dibakar. Dan setelah kitab Sahih Bukhari Muslim yang asli mereka bakar, mereka terbitkan Sahih Bukhari baru, mereka cetak Sahih Muslim baru, yang mana ratusan kalimatnya sudah banyak dirubah. Orang di luar NU nggak kena dipercaya, karena kalaupun mereka merujuk kepada Sahih Bukhari yang mereka pegang, itu Sahih Bukhari yang sudah dirubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Bincang-bincang kali ini masih sekitar pembicaraan Kiai Haji Mustamar yang mensinyalir kalau Wahabi telah memotong-motong sekitar 50 hadis Nabi yang terdapat di dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Sebenarnya tuduhan ini menurut pengamatan dan penelitian saya adalah tuduhan palsu lagi. Mengapa begitu beraninya menebar kedustaan demi kedustaan sebagai bentuk perwujudan ketidaksukaan terhadap Wahabi? Nah, secara jujur saya ingin menanggapi beliau dalam bab apa ada pemotongan-pemotongan hadis dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Bab apa gitu? Apa masih berkaitan dengan iftitah atau lain-lainnya? Kan sebenarnya sangat mudah kalau ingin mengoreksi kitab Imam Bukhari, Imam Muslim itu dipotong-potong. Bukankah banyak kitab-kitab yang hampir sama lafadznya yang ditulis oleh ulama-ulama hadis? Ada Kutubut Tis'ah. Kita kenal siapa Kutubut Tis'ah itu adalah kalangan ulama-ulama yang memang menghimpun hadis sebanyak-banyaknya. Mungkin kita bisa membaca Nasirus Sunnah seperti Imam Ahmad bin Hambal. Nasirus Sunnah Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Nah, kalau
dibandingkan dengan kitab Imam Bukhari, itu banyak yang sama. Bisa merujuk ke kitab tersebut. Yang kedua juga bisa merujuk kepada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ya, Al-Muwatta Imam Malik. Bukankah kalau kita lihat dalam Kutubut Tis'ah itu ada kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Turmidi, Imam Ibnu Majah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ad-Darimi. Ya, ini Kutubut Tis'ah. Mau ditambah lagi, tambah dengan kitab Imam Tabrani, Imam Daruqutni, Ibnu Hibban, kan banyak sekali ya. Imam Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, banyak sekali itu kitab-kitab hadis. Sehingga bisa dibanding-bandingkan, selain dapat dengan teliti mempelajari sanad-sanad yang ada. Itu kalau kita ingin mengangkat berbagai macam kitab. Entah dalam bab apa yang katanya tadi digunting-gunting. Itu yang pertama. Yang kedua, seolah-olah pembicaraan Kiai Haji Mustamar ini mengklaim bahwa ulama-ulama Indonesia ini yang menyelamatkan ilmu-ilmu agama. Padahal pustaka terbesar, ya, sekali lagi saya katakan, pustaka terbesar umat Islam itu bukan berada di Madinah dan Mekah. Pustaka terbesar umat Islam sejak zaman khilafah itu ada di Turki. Kan lucu jika kemudian kitab-kitab dirubah-rubah. Wong ada Turki yang menyimpan file-file kitab-kitab asli, dokumen yang dari seluruh kitab-kitab umat Islam. Dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman khilafah itu seluruhnya ada di dalam khazanah Turki. Dihimpun seluruh kitab itu. Ya, itu mungkin juga perlu dipelajari sejarah seperti itu. Berarti dokumen terbaik, dokumen paling sah itu bukan di Indonesia, tapi di Turki. Jadi kalau ada yang mengatakan ulama Indonesia menyelamatkan, ini seolah melecehkan negara-negara lain. Contohnya misalnya Mesir Al-Azhar Kairo. Itu sudah lebih dulu mengumpulkan berbagai kitab-kitab At-Turas, ya. Nama Kairo Mesir itu Al-Azhar mengumpulkan seluruh kitab-kitab itu ada juga. Jadi banyak sekali pada waktu itu, termasuk di Yaman dan sebagainya. Selain banyak catatan ulama-ulama sufi yang juga berserakan ketika itu. Demikian pula mungkin ribuan hadis palsu dicetak juga gitu oleh kaum sufi dalam rangka upaya pembenaran terhadap paham-paham mereka. Nah, ini juga masalah yang disebarkan oleh kaum sufi. Kalau kita klasifikasi misalnya dari peristiwa tuduhan Kiai Haji Mustamar yang selalu merasa dirugikan di dalam hal ini, kalau tidak sufi pasti kelompok toriko. Itu ya. Kalau tidak sufi pasti kelompok toriko. Kalau tidak toriko pasti kelompok Syiah. Kalau tidak Syiah itu pasti kelompok Kuburiyun. Jadi kelompok inilah yang selalu merasa terganggu dengan kehadiran pemahaman yang disebut Wahabi tadi. Jadi ada sufi, ada torikoh, ada Kuburiyun, ya, yang kelak dikenal dengan logika filsafat, ya. Kemudian ada yaitu tadi sufi, torikoh, kemudian Kuburiyun. Nah, mereka inilah yang selalu memicu persoalan di dalam umat Islam.
Dan paling kejam sadis tuduhannya terhadap tokoh-tokoh Islam sekelas Ibnu Taimiyah. Coba semua yang bersuara sumbang, mulai dari Timur Tengah sampai di Indonesia, yang anti Ibnu Taimiyah pasti ulama sufi. Orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan, pasti mereka yang paling benci dengan Ibnu Taimiyah. Padahal jika ingin melakukan penelitian seksama, tidak cukup dengan klaim sebagaimana yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Klaim seperti itu dengan membaca sejarah membabi buta, kemudian menggambarkan bahwa ketika penyerbuan ke Raja Sarif, Raja Sarif itu siapa? Raja Sarif itu Syiah. Kenapa begitu dibanggakan? Yang dikatakan Sunni itu Syiah. Dari cara orientasinya Syiah, kalau kita lihat bukan Sunni. Jadi disinilah letak pengalihan sejarah, dirubah-rubah oleh kelompok sufi, membenarkan perilaku tingkah laku sufi sebagai sebuah pandangan beragama, sampai kepada persoalan akidah. Persoalan akidah pun menjadi tidak karuan juga ya. Persoalan akidah menjadi tumpang tindih antara satu dan lainnya. Ya kelompok sufi itu gitu. Hal inilah tentunya yang banyak merugikan umat Islam. Sebagai seorang intelektual muslim, sebagai seorang ulama Islam, harusnya secara manajerial mampu mengumpulkan seluruh kitab, melakukan studi banding mana kitab-kitab yang memang benar-benar dirubah oleh Wahabi itu. Kenyataannya hanya omong kosong. Hanya omong kosong saja kenyataannya. Ternyata tidak ada satupun yang dirubah, baik Al-Quran, baik hadis Nabi, tidak ada. Itulah yang bisa kita katakan tuduhan yang dilakukan oleh Wahabi itu adalah tuduhan palsu gitu. Tuduhan yang dilakukan oleh mereka terhadap Wahabi itu adalah tuduhan palsu. Karena ingin memposisikan pahamnya sebagai paham benar. Di Indonesia ini menghujat Wahabi adalah bagian dari perang, ya, adalah bagian dari perang digital, perang global. Tujuannya untuk memenangkan pahamnya sendiri sebagai paham yang paling benar, walaupun sebenarnya mereka itu tidak tahu agama, dipaksakan untuk mengerti agama, padahal tidak. Yang sebenarnya mereka tidak paham agama. Layaknya orang Arab, ya, mereka itu banyak sekali yang mahir bahasa Arab, mahir bahasa kitab kuning di Arab itu. Lah buktinya tidak semua orang Arab itu adalah Islam. Itu bukti. Kalau memang mereka itu paham bahasa Arab, paham bahasa Al-Quran, sudah pasti mereka semuanya masuk Islam. Lah kenyataannya, apalagi di Indonesia hanya mampu baca kitab kuning, bukan jaminan dia itu orang paham agama Islam. Apalagi cuma baca kitab kuning, bukan jaminan dia paham agama Islam. Tidak, belum tentu. Karena doktrin yang dipahami oleh mereka itu doktrin, bukan hasil telaah mendalam, bukan hasil penelitian, tapi doktrin yang tentu saja berakibat fatal terjadinya kemendekan yang membuat mereka tidak bisa berpikir lancar, tidak bisa berpikir meluas, tidak bisa berpikir menyeluruh. Itu pada akhirnya yang terjadi adalah kepincangan-kepincangan, ketimpangan dan sebagainya yang mewarnai paham-paham agama. Terjadilah klaim paham, ya. Jadi klaim paham inilah yang kelak dijadikan sebagai acuan parameter beragama mereka. Bahkan mengarahkan orang-orangnya hanya tunduk patuh pada kelompok tertentu, ya. Seolah-olah kelompoknya mereka ini menjadi tiket dan kunci masuk surga dengan cara
yang tentu saja di luar nalar sehat, membekukan cara berpikir umat Islam, mendoktrin cara berpikir umat Islam bahwa kebenaran itu adalah mereka, bukan lagi kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Kebenaran itu mereka. Jangan keluar dari pemahaman kita. Misalnya, bisa saja kalau kita memahami agama dari luar kelompok kita, kita dibohongi. Nah, ini bahasa-bahasa yang arogan sebenarnya, yang mencerminkan ketakutan jemaahnya takut hilang, ya, mencerminkan ketakutan jemaahnya takut kabur. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri, mudah-mudahan bisa memberikan masukan, bisa memberikan suntikan jawaban, walaupun tidak banyak. Yang jelas, jika dilakukan dengan cara penelitian, tidak ada satupun kitab Imam Bukhari, Muslim sebagaimana yang dituduhkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar yang dirubah-rubah. Tetapi hanya karena kepanikan beliau saja, beliau yang panik karena banyaknya warga beliau yang masuk salafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.